Nyo tanya cina bayangkan seandainya anak-anak akhir zaman jino tanya sekalipun tamat Al-Quran lagi tamat atanya, kira-kira padum juh siuro tamat. Berapa kali khatam Al-Quran sehari kalau kita pegang Al-Quran seperti tamat api, seperti kita sibuk dengan Android, seperti kita sibuk dengan drama-drama Korea, drama Cina, seperti kita sibuk dengan menonton scroll layar HP setiap waktunya. Menyotekedi urung-urung anak-anak muda orangnya, urung-urung yang na orangnya sibuk gemat Quran lagi gemat HP, maka mungkin saja durasi tamat, kapasitas tamat Al-Quran lagi Imam Syafi'i. Berapa banyak saudara kita masyarakat Aceh dalam musibah bencana banjir yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala beberapa waktu yang lalu, mereka menghembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia ini, walaupun mereka berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tetapi Allah punya rencana yang lain sehingga mereka tidak bisa merasakan indahnya Ramadan seperti yang kita hidup di dalamnya sekarang ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kepada beliau tidak diberikan kitab Injil, kepada beliau tidak diturunkan kitab Taurat dan Zabur, kepada beliau tidak diberikan suhufnya Nabi Allah Ibrahim, tetapi Allah kumpulkan menjadi satu dengan sebuah kitab yang sangat istimewa yang diberikan dengan nama Al-Quran. Itulah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kemudian menjadi pedoman dalam hidup kita bersama. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Jabal Nur yang kita cintai ini, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, khadim GPS, khadim SMS, dan seluruhnya yang hadir yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, mengisi kekosongan kita sembari kita menunggu waktu kita pulang ke rumah menunggu syuruk, mari kita sama-sama beriktikaf, mengisi duduk kita dalam iktikaf di masjid yang mulia ini. Kita sampaikan beberapa nasihat tausiah yang menjadi renungan bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Pertama sekali jamaah sekalian, ada asumsi di antara sebahagian manusia ataupun perdebatan dan dialog bahwasanya ada yang mengklaim bahwa nuzul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa nuzul Quran terjadi pada malam 24 Ramadan ataupun pada malam Lailatul Qadar. Apakah ini dua hal yang perlu dipertentangkan? Ini merupakan dua hal yang kalau kita kaji secara komprehensif tidak ada pertentangan di dalamnya. Kenapa demikian Ustaz? Karena memang Al-Quran itu diturunkan dalam dua tahapan dan dua metode. Yang pertama sekali, banyak dalam referensi yang kita baca, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daf'atan wahidatan, dalam bentuk sekaligus seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, min lauhil mahfud ila baitil izzah min sama'id dunya. Allah turunkan Al-Quran dari lauhil mahfud seperti yang mushaf yang ada di tangan kita sekarang ini. Kapan itu terjadi? Tepatnya pada malam Lailatul Qadar ataupun malam 24 Ramadan, diturunkan oleh Allah dari lauhil mahfud kepada Baitul Izzah di langit dunia. Artinya tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, melainkan Allah turunkan dari lauhil mahfud ke langit dunia, ke Baitul, yakni di Baitul Izzah. Itu versi yang pertama. Yang kedua, kapan mulai Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad?
yang kita paham bersama bahawa ayat pertama dalam pendapat yang masyhur diturunkan Al-Quran yang kita pahami adalah surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya pada subuh yang mulia ini, kapan ayat itu diturunkan? Di sini ada 3 jawaban ulama. Yang pertama yang kami baca dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Imam Ali As-Sabuni, di mana beliau menuturkan bahawa kana bada'un nuzulil Qur'anil Karim fi 17 min Ramadan. Diturunkan Al-Quran permulaannya. Kalau ada kalimat permulaannya, berarti ada akhirnya. Di sini menunjukkan bahawa Al-Quran yang diturunkan pada malam 17 Ramadan bukanlah Al-Quran secara menyeluruh, melainkan permulaan diturunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, yakni terjadi pada malam 17 Ramadan. Yang selanjutnya, pada malam 17 Ramadan itu pula yang diturunkan ayat pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq li 40 sanah khallat min hayatin nabi al-ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peristiwa tersebut setelah 40 tahun Nabi lahir dari orang tuanya, beliau sampai umur beliau 40 tahun. Saat itulah tepat pada 17 Ramadan terjadinya turun Al-Quran, permulaan turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Walaupun belum diperintah syariat untuk berpuasa, walaupun belum ada ibadah puasa, tetapi bulan yang diturunkan Al-Quran terjadi pada malam 17 Ramadan. Permulaan Al-Quran ditujukan kepada Nabi Muhammad. Pendapat berikutnya yang disampaikan oleh Imam At-Tabari saat beliau menjelaskan tentang ayat surah Al-Anfal ayat 41, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, kami telah menurunkan Al-Quran kepada hamba kami. Siapa yang dimaksud hamba di sana? Yakni Nabi Muhammad. Kapan itu terjadi? Yaumal furqan. Apa itu yaumal furqan? Yaumal taqal jam'an, bersamaan pada hari berkumpulnya 2 golongan, 2 kelompok yang bertikai pada bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan terjadinya perang Badar. Itulah yang dinamakan dengan Yaumal Furqan. Kapan itu terjadi? Pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Artinya kita ambil kesimpulan sekilas, nuzul Al-Quran ini tidak perlu dipertentangkan. Ada segelintir manusia yang berpendapat 24 Ramadan benar, tidak salah. Ada yang berpendapat 17 Ramadan tepat sekali, tidak salah. Artinya kedua-dua hal ini benar karena turun Al-Quran itu dalam 2 versi ataupun 2 metode. Yang selanjutnya, esensi yang akan kita bahas pada subuh ini bukanlah bagaimana proses turunnya Al-Quran, melainkan apa ibrah dan fadilah, kelebihan daripada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama sekali, hamba Allah jamaah sekalian, Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang terjamin kemurniannya sampai kiamat itu tiba. Berbeda kasus dengan kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, suhufnya Nabiullah Ibrahim, berbeda dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Wajib kita imani dan kita yakini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini tidak akan terkontaminasi dengan pengaruh yang lain. Allah akan menjaganya sampai kiamat itu tiba, karena memang janjinya beliau. Disinilah salah satu kelebihan dan kemenangan bagi Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya jemaah sekalian, kena pernah dengar Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengklaim diri sebagai nabi, tapi beliau adalah nabi palsu. Apa yang terjadi? Melihat estetikanya Al-Quran, keindahan gaya bahasa Al-Quran, beliau tunjuk tangan dengan congkak dan sombongnya, saya bisa membuat sebuah surat yang menjadi
komparasi, perbandingan ataupun tanding bagi Al-Quran. Bedah Musailamah Al-Kazzab genuk tiru keindahan Al-Quran. Gepegat buhu tentang kodok, ayat tentang kodok. Memang secara bunyi mungkin ada buhu rajat ataupun sajak dalam bahasa kita, tetapi isinya jauh panggang dari api. Apa itu kodok? Artinya kalau dilihat pada waktu itu, ayat yang tidak punya nilai dan tidak punya makna. Di sini kelebihan Al-Quran yang kedua adalah punya estetika, gramatika bahasanya sangat luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh siapapun manusia, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri tidak mampu melampaui diksi-diksi yang beliau gunakan, tidak mampu melampaui estetika keindahan Al-Quran itu sendiri. Allah menjamin, Allah berkata dalam definisi para ulama disampaikan apa itu Al-Quran. Ma huwa Al-Quran? Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin al-muta'abbud bitilawatihi. Al-Quran itu merupakan mukjizat. Memang benar sebagaimana yang kita jelaskan tadinya, sehingga Musailamah Al-Kazzab ingin menandinginya. Jika engkau adalah orang-orang yang ragu, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan sebuah surah yang seumpamanya Al-Quran. Bila engkau tidak mampu, wad'u syuhada'akum, panggillah semua kawan-kawanmu. Lagian ditawarkan oleh Allah Ta'ala, tapi Musailamah Al-Kazzab tidak mampu menguji kemampuan dan kualitas Al-Quran. Yang selanjutnya jamaah sekalian, fenomena yang terjadi pada zaman sahabat dulunya. Ada sebuah peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh manusia sampai kapanpun. Masuknya Umar bin Khattab dalam Islam, faktor utamanya adalah karena Al-Quran. Lantunan surah Taha dari ayat 1 sampai ayat ke-15 ke-14. Kenapa itu menjadi peristiwa yang hebat Ustaz? Karena Umar bin Khattabnya orang yang paling hayu. Beliau jago gulat. Kalau istilah kita sekarang, jago bela diri, tidak pernah terkalahkan di semenanjung kota Mekah pada waktu itu. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab yang hebat, yang tegar, yang keras, pernah satu waktu gebedah Umar bin Khattab, beliau berpacu dengan waktu, menunggang kudanya yang ada sebilah pedang di tangannya, yang dihulus untuk apa? Untuk membunuh Muhammad. Beliau berteriak di mana si murtad tersebut, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Hoka Muhammad, kemana Muhammad yang murtad, yang telah mengobrak-abrik, membuat keonaran, sehingga orang-orang yang berada di kota Makkah tidak lagi menyembah Tuhan patung, artinya masuk dalam agama Muhammad. Si murtad tersebut di mana? Disaksikan oleh Nuaim. Watenya ngeukeun le Nuaim. Honeja Umar nak poh Muhammad, maka nepoh Muhammad ipu kacau agama nenek moyang lu. Mandum urang Mekah kakacaunya karena ditawarkan agama yang dibawa olehnya. Hai Umar, apa aja poh Muhammad? Ada katai Fatimah irmoh kai tamong dalam agama Muhammad. Watai dengar le Umar bin Khattab gepiu hana jadah le untuk membunuh Nabi Muhammad. Beliau ganti niatnya, beliau singgah ke rumah adiknya yaitu Fatimah, yang mana saat itu sedang membaca Al-Quran bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Watetru Umar bin Khattab kena watet ketepu Fatimah sudah masuk Islam. Beliau marah luar biasa, muka mirah je ke hitam, getamang gepoh Fatimah. Dalam sebuah riwayat aru darah, Sa'id bin Zaid ditendang oleh Umar bin Khattab. Beliau tersungkur ke sudut-sudut pojok rumah tersebut. Saat itu sebelum Umar masuk, beliau mendengarkan bacaan surah Taha yang disembunyikan dalam kantong oleh adiknya Fatimah. Apa yang terjadi? Coba berikan bacaan tersebut yang engkau sembunyikan. Tidak boleh, karena engkau belum masuk dalam agama Islam. Hanji lungjo Umar drone hanan tamang agama Islam. Jadi bagaimana? Wuduk dulu, sehingga Umar diwudukkan oleh adiknya, baru beliau baca surah Taha.
Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepada kalian Al-Quran untuk menjadi sukar bagi manusia, melainkan illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Dibaca kalimat tersebut oleh Umar bin Khattab sehingga raut wajahnya berubah. Ini bukan ayat yang biasa saja, ini bukan tuturnya manusia, ini merupakan sebuah kalimat yang tidak pernah kudengarkan. Itu belum ada apa-apanya jemaah sekalian. Saat tiba bacaan Umar bin Khattab pada ayat ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salah li dzikri. Saat Umar bin Khattab membacakan ayat tersebut, wahai innani, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, sembahlah aku, wa aqimis salat, dirikan salat li dzikri, untuk mengingatku. Yang selanjutnya kalimat yang terakhir yang membuat hati Umar bin Khattab luluh lanta, inna sa'ata atiyatun wa akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Akan datang, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku sembunyikan, kata Allah, supaya aku membalas apa yang telah kalian kerjakan masa di dunia. Seketika terhenti kalimat Umar bin Khattab, tersentak hatinya. Beliau bergumam dalam hatinya seraya berkata dengan kalimat-kalimat yang sudah mulai lemas kepada adiknya, ini kalimat bukan kalimat biasa. Ini ayat bukan ayat biasa. Ini memang benar adanya, diturunkan oleh Sang Maha yang benar-benar patut kita sembah. Di mana Muhammad? Kepa nak tanya Muhammad ke li Fatimah. Jawab eleh Muhammad pat. Halung jawab menyata kedi nenek poh Muhammad. Sampaikan di mana Muhammad. Untuk apa? Saya mau masuk dalam agama yang dibawa oleh Muhammad, karena ayat yang engkau pegang ini bukan rekayasa Muhammad, tidak pernah kudengarkan sebelumnya. Sehingga wate laginya gekun li Fatimah, Nabi Muhammad berada di Darul Arqam. Berangkat Umar bin Khattab ke Darul Arqam, berjumpa dengan, singkat cerita, berjumpa di satu rumah yang ada Nabi di dalamnya dan pamannya yaitu Sayyidina Hamzah. Watenyan getok-tok pintu li Nabi, li Umar bin Khattab, dijawab oleh Hamzah di dalam, seandainya engkau Umar membawa kebaikan, maka akan kubukakan pintu. Nabi menganjurkan Umar membawa kebaikan, silahkan bukakan pintu. Dibuka pintu, apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang kita tahu bahwa Umar itu adalah orang yang sangar, Umar itu adalah orang yang jago gulat. Umar itu tidak pernah terkalahkan karena mendengarkan bacaan surah Taha. Saat melihat wajah Nabi Muhammad yang sebelumnya mindset beliau ingin membunuh Nabi berubah seketika karena faktor Al-Quran. Saat beliau melihat Muhammad mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merangkul tubuh Nabi masuk dalam agama Islam. Nyo hebat Al-Quran urung silun. Pakai dengku Umar bin Khattab tamang Islam ini luar biasa. Jangankan manusia, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dalam sebuah riwayat, wate Umar bin Khattab gelewat ret sabuk lorong, katakanlah Umar bin Khattab kena jak ret simpang buluh, syaitan dengan jin limita simpang lain untuk dijak. Man kembeda katanya baca kan. Menyau Nabi Khattab gejak lorong A, iminah jin dengan iblis. Menyaitannya tajak lorong A, ijing le iblis dengan jin, horat tajak ini tetun. Beda katanya baca kan. Di Umar bin Khattab ia ile jin. Tapi beliau walaupun demikian pernah satu waktu masuk dalam agama Islam karena lantunan Al-Quran. Manta sinkron tu dengan kehidupan tanya orang-orang siklun. 17 Ramadan ka padum ju na baca Quran. Nyo pertanyaan hana perle dah jauh. Pasti nalah hati urung don mendum belon na drone na gedanya mendum na. Andai kata katro 17 juz, alhamdulillah kapah teuro 7. Tapi pakai menyata kedi orangnya baru 7. Menyata kedi orangnya baru 2 juz. Ataupun kalau mentamat pi,
ataupun belum kita pegang, belum bersentuhan dengan Al-Quran. Padahal tanya pernah takui Al-Quran imam kita. Saat kita belajar ditalkinkan, belajar talqin, bahwa kita berkata, semoga lidah ini mampu menjawab, ya Allah, Al-Quran imami, Al-Quran imam kami. Tapi bagaimana kita jadikan imam sedangkan dia tidak pernah bersentuhan dengan kita? Nyawa tanya, cina bayangkan seandainya anak-anak akhir zaman jino tanya sekalipun tamat Al-Quran lagi tamat atanya, kira-kira padum ju siuro tamat berapa kali khatam Al-Quran sehari kalau kita pegang Al-Quran seperti tamat HP, seperti kita sibuk dengan Android, seperti kita sibuk dengan drama-drama Korea, drama Cina, seperti kita sibuk dengan menonton scroll layar HP setiap waktunya. Menyatekedi uring-uring anak-anak muda orangnya, uring-uring yang na orangnya sibuk gemat Quran lagi gemat HP, maka mungkin saja durasi tamat, kapasitas tamat Al-Quran lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 ke, tiura 2 ke rusil. Itanya betruk lagi yang tingkat tiura 7 mentang kauntung tak tak. Dan belakang ujung Ramadan bertamat 3 tamat Al-Quran yang merupakan pedoman. Sebagai penutup cerita yang kami tawarkan, hebatnya Al-Quran itu tidak hanya dulu orangnya nasiro tokoh. Ada beberapa tokoh yang kita sebutkan yang taraf internasional. Siapa mereka? Ada yang namanya Maurice Busail. Nyojet nuwa ne browsing tu. Ne setat pu yang kepegah li Ustaz Taufik pu butai pu hana. Maurice Busail, seorang ahli anatomi tubuh manusia. Beliau berkebangsaan Perancis, ditugaskan satu waktu untuk menganatomi tubuh Fir'aun. Sebelumnya Maurice Busail pernah mendalami membaca Al-Quran. Maknanya membaca Al-Quran bukan tujuannya untuk kapasitasnya sebagai orang Muslim, tapi beliau beragama bukan Islam. Singkat cerita, untuk menambah khazanah keilmuan, Maurice Busail ditugaskan untuk menganatomi tubuh Fir'aun. Singkat cerita jemaah sekalian, waktu pariksa tubuh Fir'aun, beliau anatomi tubuh Fir'aun, terdapat zat garam. Sedangkan hana orang yang garam bak tubuh Fir'aun. Beda dengan kumatin. Yang kumatin waktu itu zat garam bak kumatin karena orang kumatin. Tapi tubuh Fir'aun hana orang buhtira. Apa yang pernah terjadi? Rupanya Fir'aun dalam Al-Quran pernah diceritakan ditenggelamkan dalam Laut Merah saat mengejar Nabi Allah Musa. Zat air laut tersebut masih berbekas pada tubuh Fir'aun, sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian, dalam penelitian tersebut Maurice Busail meninggalkan agama sebelumnya, masuk dalam agama Islam. Hebat orang-orang carang tamang dalam Islam karena ilmunya. Nala mustadna Dr. Fidelma St. Edward University. Siapa beliau? Ahli transfusi darah, ahli urat saraf, peredaran darah dalam tubuh manusia. Beliau meneliti bagaimana proses datangnya darah dalam saraf yang ada di otak manusia. Rupanya tidak akan sampai darah tersebut dalam otak manusia kecuali manusia itu sujud, yang durasi waktunya hanya dibutuhkan kurang lebih 15 detik. Dr. Fidelma telah dalam Al-Quran. Apakah ada sebuah aktivitas? Rupanya dalam Al-Quran ada sebuah perintah aqimus salah, dirikan solat, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Dalam solat ada sebuah gerakan yakni sujud, dan itu menjadi kewajiban bagi umat Islam, sehingga beliau meninggalkan agama sebelumnya karena agama Islamlah yang relevan dengan ilmu yang beliau miliki. Masuk dalam agama Islam, lagi-lagi orang hebat masuk dalam agama Islam. Dalam Al-Quran bercerita, satu waktu matahari akan keluar dari barat. Siapa yang membuat tercengang? Ada seorang tokoh yang bernama Dmitri Bolikov, seorang ahli fisika atau kimia. Beliau meneliti, rupanya dalam ilmu yang beliau teliti akan hadir satu waktu matahari ini akan keluar dari barat. Bukankah itu teori yang disampaikan oleh Al-Quran? Sehingga Dmitri Bolikov tambang Islam. Di Indonesia ada Ustadz Felix Xiao, ada almarhum Yahya Waloni, ada almarhumah Irna Handono
yang semuanya itu masuk Islam karena meneliti, mendapatkan Al-Quran relevan dengan ilmunya. Singkat cerita, dari akumulasi cerita tersebut, intelektual ini teruji. Orang-orang yang intelek akan sinkron pemikiran mereka dengan Al-Quran. Lantas bagaimana anak-anak kita hari ini? Ya wajar anak-anak muda oronyo kajiu dari agama karena Al-Quran mulai ditinggalkan. Oronyo harapan kita nyo memandu merusik lun, jangan sampai Al-Quran itu menjadi hiasan lemari saja. Wadai takalan Quran di rumah tanyo, na Quran na mau bubuk kuto hana tholok. Oh Ustaz, kamu kena Al-Quran ba Android sabok 3 dan elop Al-Quran ba Android tipluh goy pelalih dengan ada yang lain. Yang selanjutnya pernah ada cerita waktu terus hidrong kuimum rumah geundang untuk kaduri arwah ataupun buat yasin kepada almarhum Rumsi. Waktu gekeun leng kuimum cina cok Quran tajong buat yasin gejawab le urang pormoknya ne prehileng kuimum bu pakon lung jak masjid lung jak cok Quran kejeut irmo hana Quran. Ada sekarang orang-orang yang seperti itu sangat banyak. Bak-rak-rak buku karena orang-orang yang sibuk dengan ilmu dunia, puno teori tentang manajemen, teori tentang apapun itu ada, kecuali yang tidak ada adalah Al-Quran. Orangnya suah robah mindset, menyertanya pengen menjadi umat yang maju, pedomani dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup.